Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kepada anak-anak Bapak semua, kita bertemu kembali walaupun hanya melalui sebuah video, tetapi semua itu tidak mengecilkan harapan kita untuk selalu belajar, karena belajar itu tidak mesti harus di satu tempat, tapi di seluruh tempat pun kita bisa belajar. Ya, artinya dimanapun tempat kita bisa untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, sebelum kita lanjutkan, mari angkat kedua tangan, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dimanapun ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam pelajaran, walaupun secara online atau apapun, kita mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Ya, sama-sama dulu kita membaca doa seperti biasa, doa pembuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
يفقهوا قولي اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ya, kita sudah baca doa sama-sama. Kemudian buka bukunya untuk kita pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama yaitu buka bukunya di halaman 5 yang bagian A membaca surah Al-Falaq. Nah, di sini surah Al-Falaq ini dipelajari di kelas 4 kepada anak-anak sekalian. Dalam temanya ini anak-anak harus bisa membaca surah Al-Falaq. Di sini bukan hanya sekedar bisa, tetapi juga harus benar bacaan-bacaannya, panjang pendek hurufnya, tajwidnya juga harus benar. Kemudian menghafal surah Al-Falaq dengan benar. Dan juga harus bisa menulis surat Al-Falaq dan memahami surah Al-Falaq yang nanti akan diperjelas melalui pelajaran tersebut. Nah, lanjut. Kemudian surah Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Nah, bisa dilihat di sini terdiri dari 5 ayat, di bukunya juga ada. Terdiri dari 5 ayat. Kalaunya ada surat Al-Falaq yang ayatnya ada 4 atau 5, itu salah. Jadi surat Al-Falaq itu ayatnya terdiri dari 5. Kemudian surah Al-Falaq terdapat pada urutan yang ke-113 di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama surah dalam Al-Quran terus berentet sampai ke 113 itu adalah surat Al-Falaq. Nah, urutan suratnya. Kemudian surah Al-Falaq termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi dinamakan Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kalaunya di selain daripada kota Mekah itu bukan Makkiyah namanya, golongannya surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ingat, kenapa jadi dinamakan Makkiyah? Karena turun surah tersebut ketika Nabi berada di kota Mekah dan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian dalam surah Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ya, jadi ada kata Al-Falaq di dalam surat ini terdapat di ayat yang pertama. Artinya apa Al-Falaq? Ialah artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Nah, kemudian sekarang kamu amati lafaz surah Al-Falaq berikut. Lihat bacaannya dengan benar, tulisannya dengan benar, bisa melafazkan surah dengan benar. Nah, dan kemudian Bapak bacakan dulu, kemudian kamu lagi mengikuti. Ya, sama-sama. Nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, nanti kamu ulang-ulangi lagi bacaan surah Al-Falaq tersebut sesuai harokat dan makhrajnya. Jangan sampai salah. Antara harokat dan makhrajnya jangan sampai salah. Penyebutannya bagaimana yang benar dengan cara belajar. Tuh.
Jadi harus benar penyebutan surah Al-Falaq tersebut. Nah, dalam surah Al-Falaq itu ada ayat yang ketiga, ada dua huruf yang hampir sama pengucapannya, yaitu sa dan sya. Bedanya untuk mengenal yang mana sa, yang mana sya, itu ada mempunyai titik tiga. Sa dibaca S dengan A. Bunyi huruf keluar dari ujung lidah dan mendapati ujung gigi seri yang di bawah sa biasa. Sa. Dibaca sa. Dan huruf sa yang ada titiknya itu dibaca kalau dihurufkan S, Y, A. Nah, bunyi huruf keluar dari tengah-tengah lidah dan menepati langit-langit mulut di atasnya. Sya. Sya. Ya. Sya yang tidak ada titiknya sa. Yang ada titiknya sya. Nah, lihat mulut Bapak. Sa sama sya beda. Sa sama sya. Kemudian perhatikan juga pada ayat yang keempat, yaitu sa. Seperti bulatan yang sebelah, kemudian ada titik tiga. Dibaca sa. Itu S-nya ada tanda di atas. Bunyi huruf keluar dari ujung lidah dan menepati ujung dua gigi seri yang atas. Nah, ulangi bacaan ketiga huruf tersebut sampai kamu dapat membedakannya. Yang pertama sa biasa, yang kedua sya, yang ketiga ta. Ujung lidah menempati gigi, menempati ujung dua gigi seri yang atas. Ta itu yang ketiganya. Kemudian kamu ulang-ulangi sya, sa, sa, sya, sa, sa. Nah, mulailah bacaan surah Al-Falaq dengan ta'awudz. Bacaan ta'awudz adalah seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu dinamakan ta'awudz. Ta'awudz. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awudz. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ta'awudz itu apa, ya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, selain harakat, makhrajnya harus benar. Membaca surah Al-Falaq juga harus sesuai dengan tajwidnya. Karena Al-Quran itu membacanya hukumnya sunnah, cuman bertajwid hukumnya wajib. Jadi kalau membaca Al-Quran tanpa tajwid itu salahnya fatal. Jadi harus mengerti juga tentang tajwidnya. Selain makhrajnya harus benar, membaca surah Al-Falaq juga harus sesuai dengan tajwidnya. Berikut. Ini beberapa hukum tajwid, nun mati dan tanwin yang ada dalam surah Al-Falaq. Perhatikan penjelasan Bapak dengan saksama. Seperti nomor 1, lapasnya wa min syarri. Wa min syarri. Nun mati, mana nun mati? Ini nun mati yang ada Bapak tanda. Nun mati ini bertemu dengan huruf sya. Nih, huruf sya. Nah, hukum bacaannya apa? Ikhfa. Dibaca samar-samar antara jelas dan dengung. Dibaca samar. Apa yang samar itu? Ialah nun matinya dibaca samar. Wamin, asal bacaannya wamin. Karena dia bertemu dengan huruf sya atau huruf ikhfa, maka dibaca samar, yaitu dengan cara wamil, panjangnya 2-3 harokat. Wamil syarri, wamil syarri, wa min syarri. Nah, nun matinya disamarkan. Itu yang pertama. Jadi hukumnya ikhfa. Hukum bacaan ikhfa. Kemudian yang kedua, ghasiqin idza waqab. Kasrah tanwin atau kasratain bertemu dengan huruf alif nih. Kasrah ini tanda baca yang bergaris 2. Itu bertemu dengan apa? Bertemu sesudahnya ada huruf alif. Huruf alif, hukum bacanya izhar halqi, dibaca jelas pendek tanpa mendengung. Nah, jadi jelas dibaca, tanwinnya dibaca jelas. Ghasiqin, kin, ghasiqin, jangan dipanjangkan. Ghasiqin idza waqab. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hasidin idza hasad. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf alif juga sama. Hukum bacanya izhar halqi, dibaca jelas.
jelas dan pendek tanpa mendengung. Jangan dipanjangkan, harus pendek. Kalau izhar tidak boleh dipanjangkan. Kalau ikhfa didengungkan sekira-kira 2 harokat ikhfa. Kalau izhar jangan dibaca panjang. Hasidin idza hasad. Nah, itu. Kemudian yang B, menghafal surah Al-Falaq. Jadi harus hafal. Nah, kalau Bapak yakin sih semuanya pasti hafal surah Al-Falaq. Tinggal membetulin bacaannya apakah sudah benar atau belum. Nanti kita tes, kita uji satu-satu. Entah itu melalui video nanti dikirim tentang bacaan surah Al-Falaq. Prakteknya. Nah, jadi menghafal surah Al-Falaq. Menghafal surah Al-Falaq, setiap muslim dianjurkan hafal surah Al-Falaq. Dianjurkan. Surah Al-Falaq dapat dibaca dalam ibadah salat pada rakaat pertama atau kedua setelah membaca surah Al-Fatihah. Ini bisa dipakai untuk salat. Bagi yang tidak bisa hafal ayat surah yang panjang, bisa menghafal dengan cara bisa menghafal surah-surah pendek. Kan tidak hafal surah panjang. Lalu yang pendek termasuk surah Al-Falaq ini. Surah Al-Falaq ini termasuk surah yang pendek, jadi bisa dipakai, enak dipakai untuk sholat setelah membaca surah Fatihah. Kemudian harus hafal surah Al-Falaq sesuai makhrajnya, jangan sampai salah di makhrajnya. Dan juga perhatikan cara menghafal surah Al-Falaq berikut. Yang pertama, perhatikan niat yang ikhlas karena Allah. Jangan karena apa kita niat kita menghafal surah, tapi betul-betul menghafal surah Al-Quran itu betul-betul karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Nah, yang kedua, yakin dengan sepenuh hati bisa menghafalnya. Jangan ada keraguan di hati untuk menghafal surah dalam Al-Quran. Yakin bahwasanya kita bisa. Kalau kita bisa, berarti kita akan mampu menghafalnya. Itu keyakinan di diri. Jangan pesimis, tapi harus optimis dalam melakukan hal apapun. Kemudian yang ketiga, melakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main untuk menghafal. Bukan hanya surah Al-Falaq, surah-surah yang lain pun yang disuruh atau tidak disuruh, kita harus menghafalnya. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya hafalan tersebut bisa kita hafal dengan mudah. Karena apa? Karena niat kita bersungguh-sungguh untuk menghafal ayat tersebut atau menghafal surah. Yang keempat, membaca ayat per ayat surah Al-Falaq secara berulang-ulang hingga hafal. Bagaimana cara menghafalnya? Bacalah dengan berulang-ulang ayat per ayat. Karena dengan berulang-ulang itu kita akan bisa menghafal karena sudah keseringan membaca, akhirnya kita hafal dengan bacaan tersebut, dengan surah tersebut. Yang kelima, mengulangi hafalan bersama teman-teman. Jadi ada teman nanti, atau misalnya saling video, teman, coba kamu koreksi bacaan saya, apakah betul apa enggak? Nah, teman mengoreksi, kita membaca, oh bilang teman salah kamu begini, yang betulnya begini. Nah, itu sama-sama teman. Artinya kemudian gantian lagi teman yang menjaga tadi itu menghafal, kita lagi yang menjaga. Itu mengulangi hafal bersama teman. Yang keenam, jika sudah hafal, biasakanlah membaca surah Al-Falaq di dalam ibadah sholat. Nah, sering-sering membaca surah Al-Falaq di dalam sholat ataupun di luar daripada sholat supaya hafalan kita semakin lengket. Nah, kemudian lanjut arti surah Al-Falaq. Nah, di sini kalau berbicara arti, pasti ada pesan yang terkandung di dalam surah Al-Falaq. Nah, kalau kita berbicara arti, nah di sini arti surah Al-Falaq dan pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, bacalah surah Al-Falaq dan artinya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya Pak, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Kan tadi asalnya pertama tadi kita sudah membahas bahwasanya Al-Falaq itu adalah waktu subuh artinya atau fajar. Wa min syarri ma khalaq. Yang kedua, ayat kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, kejahatan makhluk, semua makhluk, bukan hanya manusia. Jin juga makhluk Allah Ta'ala, binatang juga makhluk Allah Ta'ala. Semua yang ada di bumi, di muka bumi ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Artinya apa? Ciptaan Allah Ta'ala. Kita pun termasuk ciptaan Allah Ta'ala.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, apabila sudah malam gelap gulita, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan pada waktu malam. Kan banyak ada perampok yang beroperasi pada malam, itu kita dijagakan oleh Allah Ta'ala. Kita minta jagakan dengan Allah Ta'ala. Ada maling yang beroperasi pada malam hari. Nah, kita berlindung daripada Allah. Semua yang perbuatan kejahatan yang terjadi pada malam, kita berlindung kepada Allah. Nah, yang keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nanti kita jelaskan di situ. Buhul-buhul talinya itu apa itu maksudnya? Nah, itu. Jadi semua penyihir atau dukun, kalau bahasa kita, atau dukun itu bekerja pada malam hari. Nah, dari situ kita berlindung kepada Allah pada malam hari dari perbuatan para penyihir tersebut atau dukun-dukun yang jahat tersebut. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Setiap orang, tidak semua orang, ada yang suka, ada yang tidak. Nah, kalau nya tidak suka, wajar. Tapi kalau dia berbuat jahat lantaran dia tidak suka, itu tidak wajar. Itu perbuatan yang sangat tercela. Nah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang seperti itu. Dari kejahatan yang orang yang dengki kepada kita, orang yang tidak suka kepada kita, padahal kita tidak pernah berbuat jahat kepadanya, itu kita disuruh berlindung daripada mereka itu. Nah, adapun pesan yang terkandung dalam surat Al-Falaq adalah perintah untuk berlindung kepada Allah dari hal-hal berikut. Jangan kita minta perlindungan selain Allah. Maksudnya begini, di hati kita tidak boleh kita melakukan perlindungan kepada selain Allah. Lalu bagaimana Pak? Saya mau berlindung kepada Pak Polisi misalnya. Itu boleh. Kenapa jadi boleh? Karena polisi itu adalah perwakilan dari Allah. Maksudnya adalah dengan jalan polisi tersebut Allah Ta'ala akan membantu kita. Dengan jalan Pak Polisi, Allah Ta'ala akan membantu kita. Begitu maksudnya. Nah, jadi di hati kita tetap bahwasannya semua bantuan itu hanya datang dari Allah. Dalam hati kita. Nah, jangan sampai. Kalaunya kepada orang lain, itu secara zahirnya kita meminta bantuan kepada orang tersebut. Tetapi secara hakikatnya bahwasanya kita minta bantuan kepada Allah. Gitu. Berlindung kepada Allah. Yang kedua, berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi sudah Bapak jelaskan, karena malam itu macam-macam. Dari perbuatan-perbuatan macam-macam yang dilakukan orang pada malam hari. Yang ketiga, berlindung dari kejahatan penyihir atau dukun atau macam-macam. Itu kita berlindung karena kalaunya orang sudah dengki dengan kita, apapun bisa dia lakukan untuk menjahati kita. Maka itu kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Yang keempat, berlindung dari kejahatan orang yang dengki kepada kita, orang yang tidak suka kepada kita. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan cara berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya Allah jagakan kita dari perbuatan-perbuatan makhluk yang ada di muka bumi ini. Asal jangan kita yang berbuat jahat tersebut. Kalau kita yang berbuat jahat, nanti kita dijahatin orang juga. Tapi kalau kita berbuat baik, kalau orang masih berbuat jahat, kita serahkan kepada Allah. Kita berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan jahat yang tidak kita ketahui. Itu penjelasan daripada isi kandungan surah Al-Falaq dan pesan yang terkandung di dalam surah Al-Falaq. Kemudian, dia menulis surah Al-Falaq. Jadi, harus bisa menulis surah Al-Falaq, baik menirukan atau kita mengingat bacaan tersebut walaupun kita tidak melihat surahnya, kita bisa nulis sendiri. Itu luar biasa. Nah, perhatikan surah Al-Falaq berikut, kemudian salinlah dalam buku tugasmu dengan baik dan benar. Nah, berilah nomor ayatnya. Nanti disalin itu, disalin, kemudian nanti dipoto. Mungkin kalau sudah waktunya nanti Bapak lihat dulu. Nah, itu penjelasan tentang surah Al-Falaq.
Lanjut dulu. Kemudian menyusun surah Al-Falaq yang dibolak-balik, kemudian disusun menjadi satu surah yang benar. Ini nomor 4. Menyusun surah yang benar, entah itu ini yang di pertama atau ini yang di kedua, atau yang mana yang pertama, yang mana kedua, yang mana yang ketiga, kata-katanya itu disusun karena yang adanya diacak. Khalaqa mimma syarr, seperti di atas yang A, a'udzul falaqi qul bi rabbi. Nah, itu kan agak semerawut. Nah, di sini tugas kamu nantinya akan menyusun kembali agar supaya menjadi satu kata yang benar dalam surah Al-Falaq. Ini kan diacak, dibetulin. Nah, dengan kemudian pendalaman karakter di sini dengan mempelajari dan memahami surah Al-Falaq, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. Nah, bagaimana kita setelah kita mempelajari surah Al-Falaq, yang seharusnya kita lakukan apa? Yang pertama, rajin membaca Al-Quran setiap hari, dimanapun. Kalau yang ada waktu kita membaca Al-Quran, itu. Yang kedua, selalu menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran untuk dibaca dalam ibadah sholat. Hafalan di sini bukan hanya menghafal surah Al-Falaq, tapi surah-surah yang lain pun harus kita hafal, agar supaya kita mendapatkan cinta Allah Ta'ala, maka kita hafal ayat-ayat dalam Al-Quran. Pertama, itu. Kemudian, agar kita ketika sholat, kita membaca ayat itu banyak pilihan karena kita banyak hafalan surah-surah. Nah, yang ketiga, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Nah, adapun rangkuman dalam surah Al-Falaq tersebut, yaitu surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Falaq terdapat pada urutan ke-113 dalam Al-Quran surahnya. Kemudian surah Al-Falaq termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Yang ketiga, nama surah Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Al-Falaq artinya waktu subuh. Yang keempat, pesan yang terkandung di dalam surah Al-Falaq adalah perintah untuk berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Nah, di situ juga ada kamus mini, yang mana kamus mini juga bermanfaat bagi kita. Nah, yang benar, arti berlindung itu apa? Yaitu meminta pertolongan kepada Allah supaya selamat. Di mana selamatnya? Di dunia dan di akhirat. Bukan hanya selamat di dunia, tapi di akhirat juga kita meminta kepada Allah keselamatan. Buhul. Jadi kan pertama ada buhul, kata-kata buhul artinya. Arti buhul itu ialah simpul pada tali. Kemudian dengki, yaitu artinya perasaan tidak senang atau iri kepada orang lain yang membuat orang tersebut bisa berbuat jahat. Nah, kita dengki sama orang. Orang itu, ada orang dengki sama kita karena kita bisa beli sepeda. Dia tidak bisa beli. Ini ingat, ini yang namanya dengki. Ketika dia melihat kita memiliki sepeda, dia marah. Dia marah karena dia tidak memiliki sepeda. Nah, dia iri. Kemudian dengkinya di mana? Dengki bagaimana caranya supaya orang ini tidak bisa bersepeda lagi. Nah, itu orang dengki. Entah itu bannya dikepesinnya, bannya sepedanya dirusak, sepeda kita dirusak sama dia. Nah, itu namanya dengki. Nah, itu tidak boleh. Nah, dengki. Kemudian fajar, cahaya kemerahan di langit sebelum timur menjelang matahari terbit. Penyihir, orang yang menyihir atau melakukan sesuatu dengan menggunakan ilmu gaib. Kalau kita bilang tempat kita seperti dukun. Nah, itu dukun. Itu semuanya adalah makhluk jahat yang semuanya dilaknat oleh Allah Ta'ala seperti dukun tersebut. Karena dukun adalah perbuatan yang sangat tercela. Kemudian rangkuman perilaku anak muslim. Perilaku anak Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik orang yang
di antara kalian adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran setelah bisa dan mengajarkannya. Itu adalah yang sangat baik. Kemudian sebagai anak muslim, aku harus bisa baca Al-Quran. Aku juga harus bisa menulis kalimat-kalimat Al-Quran. Aku akan mempelajari cara membaca dan menulis Al-Quran dengan sungguh-sungguh agar bisa membaca serta menulis kalimat-kalimat Al-Quran dengan baik dan benar. Ini harus kita tanamkan di hati sebagai anak muslim. Kuatkan di hati. Pokoknya aku harus bisa belajar Al-Quran. Aku harus bisa membaca Al-Quran dengan benar. Aku juga harus bisa membaca kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Aku juga harus bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Itu kalau sudah ada ditanamkan di hati, maka akan mudah kita belajar ilmu Al-Quran. Nah, kemudian yang harus dibiasakan bagi anak muslim, pertama belajar membaca Al-Quran setiap hari. Kalau hanya 1 minggu sekali, nanti bisa lupa. Setiap hari belajar sampai bisa menghafal. Siapa tahu nanti karena dia rajin menghafal Al-Quran, dia menjadi seorang yang hafiz. Kemudian mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran. Jadi kalau orang ada yang membaca Al-Quran di dekat kita, itu kita jangan ribut. Sambil kita menghafali, mempelajari huruf Al-Quran walaupun melalui pendengaran daripada orang yang membaca Al-Quran tadi. Yang ketiga, belajar menulis huruf Arab dengan baik dan benar. Ini harus dibiasakan. Yang keempat, belajar menulis kalimat-kalimat Al-Quran dengan baik dan benar. Kalimat-kalimat Al-Quran ditulis dengan baik dan benar. Jangan sampai salah. Itu belajar, membiasakan diri. Karena biasa, lalu bisa. Yang dulunya malas, karena dibiasakan, akhirnya terbiasa kita dengan perbuatan baik. Yang kelima, belajar menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran. Harus dihafal dengan betul, dengan seksama, dengan benar. Jangan sampai kita malas menghafal Al-Quran, lebih banyak main-main game daripada membaca Al-Quran itu. Jadi harus dihafal juga surah-surah pendek dalam Al-Quran. Jangan sampai ketika maju ke depan untuk menghafal surah pendek, 1 minggu waktunya, 2 ayat menghafal juga. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika gurunya sudah menetapkan ayat per ayat untuk dihafal, sampai di rumah kita harus menghafalnya. Jangan sampai ketika maju disuruh, lupa sudah. Kenapa kamu udah hafal? Tidak bisa, Pak. Lupa, Pak. Padahal waktunya 1 minggu, kan lumayan setiap hari Senin. Ada harus setoran hafalan. Itu hari Senin, setoran hafal. Banyak yang tidak bisa. Padahal waktunya 1 minggu untuk menghafal 1 ayat pun tidak ada yang hafal. Padahal sedikit. Nah, itu jangan terulang lagi. Ketika disuruh untuk menghafal, kita harus semangat untuk menghafalnya. Oke, semuanya. Nah, itu pembelajaran kita pada kali ini, yaitu menghafal, memahami surah Al-Falaq. Ini itu semoga bisa dipahami pelajaran-pelajaran tersebut, dan kita bisa menjadi anak yang cinta dengan Al-Quran. Kalau orang sudah cinta dengan Al-Quran, maka dia akan senang membaca Al-Quran tersebut, senang belajar Al-Quran tersebut. Jadi untuk pelajaran kali ini dapat sudahi. Sebelum Bapak tutup, ingat jaga kebersihan, jangan lupa sholat 5 waktu, banyak-banyak menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nantinya kalian semua menjadi orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Jadi banyak berdoa kepada Allah, jaga kebersihan, dan tetap semangat dalam belajar, walaupun hanya belajar di rumah, tapi karena kemauan kita untuk belajar, kita akan bersemangat.
Sebelum kita akhiri, kita baca doa penutup majelis, yaitu sama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Oke, Bapak ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi